Halo semuanya, balik lagi di Beraksi. Gimana nih liburannya? Pasti rada bosan sih ya, karena cuma di rumah aja. Pas banget nih, Beraksi hadir untuk mengatasi rasa bosan kalian. Sebelumnya, aku perkenalan diri dulu kali ya. Namaku Haris dari SI Angkatan 2018. Oke, langsung aja saatnya kita masuk ke topik Beraksi kali ini. Topik Beraksi kali ini yaitu membahas tentang Pemilu SI 2021. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita sambut narasumber kita hari ini yaitu Kak Jordan dari SI 2017 selaku koordinator BPMSI dan Bram dari angkatan 2019 selaku ketua pemilu SI 2021. Halo, halo. Halo Kak. Halo, Aris. Halo, halo. Halo. Mungkin untuk Bram bisa on cam. Nah, udah ganteng lah. Oke, langsung aja nih. Gimana nih kabar Kak Jordan dan Bram sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, mantap. Oh iya, sebelum pertanyaannya nih, boleh dikenalin dulu ke teman-teman Beraksi. Bisa dimulai dari Kak Jordan dulu perkenalan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Jordan dari SI Angkatan 2017 selaku Koordinator Badan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi. Perkenalkan nama aku Bram dari Angkatan 2019 selaku Ketua Pelaksana Pemilu SI kali ini. Oke, mantap. Langsung aja kali ya, kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Jadi dari yang kita ketahui ini, Pemilu sekarang udah sampai di tahap pengembalian berkas oleh para calon. Tapi kayaknya KBMSI 2020 masih banyak nih yang belum tahu persis Pemilu itu seperti apa. Bram selaku ketua pelaksana, boleh dong jelasin Pemilu itu ngapain? Pertama tuh kita mulai dari arti Pemilu. Nah, Pemilu itu merupakan ajang tahunan di mana kita akan memilih penerus dari suatu suatu lembaga untuk meneruskan kepemimpinan hingga bisa menciptakan kebijakan baru untuk lebih menguntungkan mahasiswanya itu. Nah, di sini kita memilih ketua dan wakil ketua serta 9 anggota BPMSI. Untuk pemilu tahun ini pun ada beberapa rangkaian, mulai dari sosialisasi yang telah diadakan minggu lalu, tepatnya hari Sabtu, kemudian pengambilan berkas yang dimulai tadi tanggal 5 kemarin, dari tanggal 25 hingga hari ini, mungkin besok juga, serta pengembaliannya. Jika kalian ingin lebih tahu lebih lanjut lagi, masih lebih penasaran, kalian bisa menonton detail lengkapnya di sosialisasi kemarin. Sudah ada rekamannya, di sana kalian bisa lebih mengerti lagi. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Oke. Berarti udah cukup jelas kali ya untuk penonton-penonton Beraksi ini. Kalau yang kurang jelas bisa ditonton di sosialisasi pemilu kemarin. Nah, kalau menurut Kak Jordan dan Bram sendiri, kenapa sih pemilu ini penting untuk diadakan? Mungkin dari Kak Jordan boleh menjawab terlebih dahulu. Oke, kenapa pemilu SI ini penting buat dilakuin? Karena yang pertama, yang paling jelas, yang tadi Bram juga udah bilang, jadi kenapa pemilu SI ini penting? Karena nantinya pemilu ini yang akan memilih penerus-penerus, pemimpin-pemimpin dari lembaga kita. Jadi agar lembaga kita bisa berjalan terus, bisa berproses terus, bisa mempertahankan kejayaan dari SI. Jadi butuh nih yang namanya pemilu. Terus gak cuman itu aja sih sebenarnya, dari pemilu juga menjadi salah satu ajang pesta demokrasi juga buat KBMSI, karena kan kita sebagai mahasiswa nih masih istilahnya barulah dalam merasakan yang namanya pesta demokrasi, bahkan mungkin ada yang belum juga merasakan pesta demokrasi. Nah, di pemilu ini bisa dibilang sebagai contoh kecil dari pesta demokrasi yang bisa kita rasakan di kehidupan kita gitu. Istilahnya kayak latihan dulu lah bisa dibilang gitu. Terus yang terakhir, mungkin bisa menjadi pembuktian rasa sayang KBMSI kepada lembaga kita gitu. Karena yang kita tahu juga dari pemilu ini kan nantinya mencari penerus dari pemimpin kita kan. Jadi nantinya di sini dibuktiin nih, dilihat gimana sih reaksi dari KBMSI terhadap pemilihan ini, dan nanti bisa menjadi bukti rasa sayang dan rasa cinta KBMSI kepada lembaganya. Itu sih dari aku.
Oke, boleh dilanjut nih pendapat dari Bram sendiri. Kalau dari aku sendiri, pemilu itu sangat penting. Karena hasil yang sudah aku jelaskan tadi, hasil dari pemilu itu adalah terpilihnya satu pasang calon, satu pasang ketua dan wakil ketua MC serta 9 anggota BPMSI. Nah, mereka ini akan meneruskan tongkat kepemimpinan dari periode sebelumnya. Nah, apapun yang mereka lakukan ini akan berdampak bagi kita KBMSI juga. Nah, jadi itulah kenapa pemilu itu sangat penting. Dan juga seperti kata Kak Jordan tadi, pemilu ini sebagai ajang kita untuk belajar mengenai demokrasi, mengenai politik. Gimana sih itu pemilihan, gimana sih itu kampanye, habis itu pemungutan suaranya, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, bagi yang kalian belum pernah istilahnya belum ikut pemilu tingkat pemilihan umum presiden, kalian bisa mencoba belajar dari sekarang nih, sehingga nanti pemilu mendatang kalian udah bisa mengerti sedikit mengenai istilahnya politik dan demokrasi. Oke. Mungkin udah cukup jelas ya. Jadi pemilu itu emang penting banget sih buat KBMSI sendiri. Bisa juga sebagai ajang belajar untuk demokrasi, kata Kak Jordan dan Bram sendiri. Nah, karena sangat penting, ada nggak sih persiapan khusus dalam membuat sebuah acara seperti pemilu ini? Mungkin sebagai couple, Bram bisa jawab dong, atau ceritain sedikit lah. Kan kita tahu nih pemilu S ini diadakan di tengah liburan nih. Mungkin saya dan teman-teman panitia pelaksana itu mungkin mempersiapkan sesuatu gimana caranya biar KBMSI tetap ikut serta dan berpartisipasi dalam semua rangkaian pemilu di tengah liburan ini, dan juga kan kita online gini, gimana caranya kita tetap mengeluarkan semangat mereka, mengeluarkan antusiasme mereka terhadap pemilu ini, sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Kita juga mempersiapkan bagaimana caranya biar KBMSI dapat melakukan pemilihan dengan sangat mudah, dengan sangat gampang, sehingga maupun di tengah pandemi gini, maupun online gini, mereka tetap bisa memilih dan bisa mengurangi istilahnya golput. Oke. Jadi jangan golput ya pokoknya ya. Ya. Nah, untuk tahun ini pemilu kayaknya berubah banget nih. Udah kelihatan jelas dari yang tahun lalu ini kan kita bisa datang ke TPS sendiri, terus nyoblos sendiri, dan sekarang udah nggak bisa. Nah, dari Kak Jordan dan Bram sendiri, apa saja sih yang sudah dipersiapkan untuk acara pemilu tahun ini? Mungkin sekarang gantian kali ya ke Kak Jordan terlebih dahulu. Oke, benar banget sih tadi Haris bilang, karena di pemilu tahun ini kita merasakan dampak dari pandemi, jadi otomatis semuanya harus dilaksanakan secara online gitu ya. Dari persiapan yang udah dilakuin dari panitia pelaksana dan juga dari panitia pengawas dan pengarah, itu pastinya kita mempersiapkan teknis yang memang disiapkan 100% agar semuanya bisa dilaksanakan secara online. Ini pasti salah satu hal yang berbeda banget dari yang tahun lalu. Yang tahun lalu kita bisa melihat dari prosesi awal, pengambilan berkas, pengembalian berkas, dan juga seterusnya itu dilaksanakan secara offline, secara langsung, tatap muka langsung. Tapi sekarang kita harus membungkus semuanya bagaimana nantinya semuanya bisa dijalankan secara online gitu. Ini udah kita siapkan juga dari tim panitia pelaksana dan juga dari panitia pengarah agar nantinya walaupun kita laksanakan secara online ini tetap bisa memberikan rasa sedang menjalankan pemilu gitu, karena pemilu kalau kita rasakan biasanya di pas lagi offline di kampus pasti ada hawa-hawanya tuh, hawa-hawa pemilu. Nah di sini kita juga berusaha semaksimal mungkin agar nantinya hawa tersebut gak hilang gitu walaupun dilaksanakan secara online. Oke, jadi tim dari pemilu sendiri udah berusaha keras nih ya untuk mempertahankan vibes pemilu sendiri. Betul. Oke, Yap. baik. Lanjut nih ya, untuk pemilu ini kan bertujuan untuk memilih pemimpin bagi MC dan juga memilih anggota dari BPMSI. Menurut Kak Jordan dan Bram, ada nggak sih tips dan trik untuk memilih pemimpin yang baik?
Mungkin dari Kak Jordan dulu deh bisa jawab nih. Oke, memilih pemimpin yang baik mungkin hal pertama yang bisa dilakuin, yang pasti bisa dilakukan oleh setiap orang yang udah kenal calon tersebut atau enggak, itu adalah melihat dari visi misinya. Itu adalah sesuatu yang pasti dibawa oleh setiap calon, karena setiap calon dia mencalonkan dirinya itu pasti memiliki sesuatu yang harus dibawa, sesuatu yang akan dijalankan nantinya, dan itu adalah visi misinya. Jadi semuanya itu bisa dilihat dari visi misinya. Terus juga bisa dilihat dari uh, sejarahnya, dari track recordnya, bagaimana sih dia dalam berorganisasi, apakah memang dia punya pengalaman di organisasi atau mungkin dia memang punya pengalaman di lembaga KBMSI, itu bisa dilihat juga nantinya. Terus juga nggak cuma di atas kertas aja sih sebenarnya, nggak cuma dari visi misi dan juga dari pengalaman organisasi, tapi juga nantinya teman-teman KBMSI itu juga harus bisa merasakan nih, pakai hati juga, oh gak cuma pakai logika doang, itu pakai hati juga. Kira-kira mana yang cocok sama aku, mana yang kira-kira bisa sesuai dengan pilihan aku gitu, yang emang benar-benar klop sama aku. Nah itu yang harus dicari juga oleh KBMSI. Jadi nggak cuma kita lihat dari visi misi aja, tapi juga dilihat mana nih yang sekiranya emang cocok buat aku gitu. Oke, kalau dari Bram sendiri bagaimana? Pada aku sendiri, seperti tadi katakan Jordan, berdasarkan hati. Nah, kalian itu kalau mau milih, maupun nggak apa-apa beda dengan teman kalian, asal kalian menurut kalian bahwa yang kalian pilih itu bakal membawa perubahan, bakal membawa kemajuan untuk KBMSI, pilih aja. Jangan ikut-ikut teman kalian. Dan kalian bisa, maksudnya kalian masih belum yakin, kalian bisa lihat dari visi misi para calon, habis itu track recordnya juga, kemudian hasil dari tes fit and proper test, wawancara, itu bisa kalian lihat juga, sehingga kalian bisa lebih yakin terhadap calon yang akan kalian pilih nanti. Oke, berarti kalau kalian masih bingung bisa lihat dari visi misi dan proper testnya kali ya, biar lebih gampang dijelasinnya. Oke. Jadi kita lanjut nih ya. Bagi KBMSI sendiri juga bisa ngikutin tips dan trik dari Kak Jordan dan Bram tadi. Nah, sekarang aku mau nyampein kebalikannya nih. Menurut Kak Jordan dan Bram sendiri, apa sih dampak dari KBMSI yang golput? Mungkin bisa dari Bram dulu deh. Oke, dampak dari KBMSI yang golput itu, yang pertama, yang jelas jumlah suara yang diperlukan untuk jumlah suara yang ditentukan tuh kurang. Nah, kalau andai kata jumlah suara itu kurang, kan akan berdampak juga bagi kita KBMSI. Nah, sebisa mungkin jangan golput. Dan lagi pula kita kan sistemnya online, one click, one vote. Ini simpel, jadi kalian bisa di rumah sambil rebahan juga bisa milih. Jadi bisa dibilang nggak ada alasan untuk golput juga. Karena dampaknya itu nanti tadi bakal berdampak pada kalian juga. Oke, kalau dari Kak Jordan sendiri gimana nih dampaknya kalau yang golput? Oke, kalau teman-teman yang golput sebenarnya itu emang pilihan masing-masing sih ya, itu nggak bisa dipaksakan juga kalau emang golput. Tapi masalahnya kalau misalnya teman-teman banyak yang memilih golput atau tidak memilih, yang ditakutkan nantinya pemimpin yang terpilih nanti itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan gitu. Dan nantinya takutnya karena hal tersebut jadinya berdampak lagi ke lembaganya gitu. Jadi diusahakan untuk tidak golput, karena kalau misalnya golput, suara kalian itu benar-benar berharga gitu buat KBMSI ke depannya. Jadi kalau kalian golput berarti kalian istilahnya menyia-nyiakan lah suara kalian yang berharga itu. Jadi jangan sampai golput dan jangan sampai nantinya pemimpin yang terpilih itu pemimpin yang tidak baik untuk KBMSI, seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya jangan golput karena suara kalian itu sangat berharga untuk KBMSI sendiri ke depannya. Betul. Oke, menurut Kak Jordan dan Bram sendiri, bagaimana nih keadaan KBMSI sekarang? Apakah KBMSI sudah memiliki kesadaran penuh untuk memilih atau dipilih jadi sebagai ketua MC? Oke, mungkin akan dijawab oleh Bram terlebih dahulu. Untuk kesadaran sendiri,
menurut saya sendiri tuh apa ya, sudah cukup bagus untuk KBMSI karena kalau kita lihat dari tahun lalu tuh mereka sudah jumlah suara tuh sudah melebihi ketentuan juga. Habis itu calon yang ada juga saya bilang lengkap, tidak sehingga tidak sampai terjadinya hal yang tidak diinginkan. Untuk tahun ini pun sebenarnya kesadaran mereka untuk mencalonkan diri itu tinggi juga. Mungkin karena kondisi sekarang juga yang apa istilahnya, yang sedikit menahan mereka untuk maju untuk mencalonkan diri. Tapi sebenarnya kalau saya dengar dari teman-teman saya dari kabar burung, gosip, kesadaran mereka tuh tinggi sekali. Lihat mereka untuk berpartisipasi baik dalam pemilihan maupun pencalonan itu tinggi sekali. Cuma yang seperti saya bilang tadi, kondisinya ini seperti kayak sedikit menahan mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Oke. Bagaimana pendapatnya Kak Jordan? Oke. Sebenarnya untuk kesadaran dari KBMSI terhadap pemilu ini udah jadi salah satu atensi khusus dari tim panitia pelaksana sama juga dari tim panitia pengarah dan pengawas gitu. Karena perhatian dari KBMSI, kesadaran dari KBMSI itu benar-benar salah satu hal yang memang jadi tujuan dari adanya pemilu gitu. Dan ini menjadi salah satu elemen penting juga di pemilu. Kalau ditanya gimana kesadaran KBMSI saat ini ya terkait pemilu, mungkin tadi sama yang dibilang dengan Bram, kalau misalnya sekarang karena semuanya lagi serba online dan juga serba di rumah aja, jadinya bisa dibilang mungkin agak teralihkan gitu kesadaran terkait pemilu. Nah ini dia kenapa dari tim Panpel dan juga panitia pengawas dan pengarah itu coba semaksimal mungkin agar vibes dari pemilu ini tetap ada dan tetap jalan gitu, agar nantinya teman-teman dari KBMSI itu bisa sadar gitu kalau misalnya sekarang lagi zaman-zamannya pemilu nih, lagi seru-serunya pemilu, kayaknya berarti aku harus ikut andil juga di dalamnya walaupun itu sebagai pemilih ataupun jadi yang dipilih gitu. Dan kesadaran dari KBMSI sepertinya sekarang lagi mulai memuncak lagi mulai naik lagi, karena sampai hari ini pun per tanggal 30 terdapat tambahan pendaftar lagi dari pemilu ini. Tapi kita tunggu lagi karena nanti masih ada lagi besok untuk pengambilan berkas, dan juga nanti kita lihat apakah nantinya kesadaran KBMSI ini masih tinggi juga nih. Dan nantinya akhirnya pesertanya pun bisa dibilang mencukupi lah gitu. Oke. Jadi untuk intinya kesadaran dari KBMS ini sebenarnya tinggi ya, tapi agak kehambat nih gara-gara semuanya ini serba online. Mungkin harus diingetin lebih lagi nih ya dari pemiluannya. Nah kalau gitu, menurut Kak Jordan dan Bram ini ada nggak sih tips and tricks untuk meningkatkan kesadaran dari mahasiswa KBMSI agar pengen memilih? Boleh dari Kak Jordan dulu deh. Oke, kalau gitu. Tips and triknya untuk agar bisa teman-teman KBMSI istilahnya ningkatin kesadarannya lah ya. Ya, itu dari BPMSI dan MC sendiri, kita bekerja sama nantinya untuk menyediakan sebuah forum nantinya untuk diadakan itu untuk membahas terkait pemilu nih. Dan ini terbuka juga untuk angkatan-angkatan yang memang terlibat sebagai peserta pemilu, yaitu angkatan 2018 dan 19 yang memang sudah waktunya untuk menjadi peserta pemilu. Dan ini kita sedang susun nantinya di hari Senin tanggal 1 akan dilaksanakan forum tersebut. Nantinya mungkin dari forum tersebut itu bisa menjadi salah satu langkah untuk bisa meningkatkan kesadaran dari KBMSI terhadap pemilu ini gitu. Terus juga kita di sini bersama Panpel juga pastinya berusaha untuk menciptakan vibes-nya pemilu agar bisa kerasa oleh KBMSI, dan juga nantinya KBMSI bisa sadar gitu, ini lagi pemilu nih. Pemilu berarti kalau misalnya lagi pemilu gini berarti emang harus fokusnya ada untuk ini loh,
fokusnya itu lagi ke pemilihan-pemilihan dari pemimpin kita gitu. Jadi bisa jadi perhatian lah istilahnya, bisa jadi perhatian khusus untuk saat-saat ini gitu, saat-saat pemilu. Mungkin kalau dari Bram gimana? Dari aku sendiri, nah seperti tadi kata Kak Jordan bilang, bakal ada forum. Nah, semoga di forum itu kalian bisa hadir semua. Tidak, kalian bisa mengerti seberapa pentingnya sih pemilu ini demi masa depan kalian di SI ini, demi masa depan KBMS itu sendiri. Dan aku sebagai ketua pelaksana pemilu nggak pernah berhenti-hentinya untuk mengingatkan melalui postingan-postingan yang ada di official account pemilu itu agar lebih berpartisipasi, lebih ikut serta berkontribusi untuk pemilu, karena suara dari kalian juga akan menentukan masa depan dari KBMSI. Itu sih. Oke, Tambahan dikit ya dari aku. Boleh Kak. Jadi kita dari panitia pelaksana dan juga dari Panomas itu juga sempat di awal pemilu dimulai itu mengadakan sosialisasi. Itu sebenarnya tujuannya itu lebih kita fokuskan kepada angkatan 2020 karena saat ini angkatan 2020 kan sudah bisa memilih, sudah bisa memiliki hak untuk memilih. Jadi karena hitungannya angkatan 2020 ini masih baru, masih adik kita yang paling kecil lah istilahnya. Jadi mungkin masih butuh bimbingan atau butuh informasi terkait apa sih pemilu dan kenapa harus ada pemilu gitu dan tujuan dari pemilu itu apa. Nah, itu kita fokuskan di situ di sosialisasi itu agar nantinya dari angkatan 2020 tahu kalau misalnya pemilu itu udah start gitu intinya. Dan juga nantinya karena pemilu udah start nih berarti angkatan 2020 juga bisa jadi faktor penting lah atau faktor penentu dari berjalannya pemilu gitu. Oke, jadi jangan lupa nih ya untuk hadir di forum untuk pembahasan pemilu. Betul. Nah, karena pembahasan hari ini sudah cukup berat ya, tapi semoga aja pemilu tahun ini ada banyak partisipasinya dari KBMSI. Sebelum aku tutup, mungkin ada pernyataan yang mungkin KBMSI juga pertanyaan ya. Bagaimana mekanisme untuk KBMSI untuk mendaftar sebagai pemimpin MC atau sebagai anggota BPMSI? Mungkin bisa dijawab oleh Bram terlebih dahulu. Untuk syarat dan mekanisme itu, yang pertama untuk syarat itu untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua MC yang jelas adalah angkatan 2018 yang masih aktif. Kemudian beberapa syarat dari beberapa syarat akademik baik KES yang kemudian PTMS-nya. Kemudian untuk BPMSI syaratnya adalah anggota mahasiswa KBMSI angkatan 2019 dan 2018 yang masih aktif. Dan sedangkan untuk syarat pemilihan melakukan voting itu adalah mahasiswa KBMSI angkatan mulai dari 2020 hingga ke atas. Sedangkan untuk yang masih aktif dan untuk khusus untuk angkatan 2017 ke atas dengan menunjukkan siamnya masih aktif bahwa dia masih berhak untuk memberikan suaranya untuk pemilihan nanti. Itu sih. Oke. Berarti gimana nih? Tadi udah dijelasin gimana cara untuk jadi pemimpin MC dan anggota BPMSI. Nah, sekarang aku pengen tanya, bagaimana sih mekanisme untuk KBMSI sendiri untuk voting? Pastinya harus mudah dong ya, Kak. Coba bisa dijelaskan dari Kak Jordan. Iya, benar banget. Jadi karena semuanya lagi online gini, jadinya kemudahan harus jadi salah satu peran penting lah istilahnya. Lagi pas lagi pemilihan kayak gini kan. Jadi untuk mekanismenya sebenarnya sedang disusun juga oleh panitia pelaksana dan juga panitia pengawas. Dan nantinya mungkin informasi lebih lanjutnya bisa teman-teman akses di official account dari Pemilwa dan juga IG-nya Pemilwa SI. Mungkin nanti di situ akan ada pengumuman penting terkait bagaimana cara memilihnya, bagaimana cara nanti dari start awal sampai akhir itu gimana cara memilihnya. Mungkin nanti di sana ada. Jadi
teman-teman KBMSI bisa mantengin terus bagaimana prosesi perjalanannya Pemilwa dari awal sampai akhir di official account-nya Pemilwa SI. Oke, berarti jangan lupa untuk follow akun officialnya dari Pemilwa SI. Betul. Oke deh, karena udah padat banget obrolan kita hari ini, sebagai penutup untuk Bram dan Kak Jordan bisa nyampein nih pesan-pesannya untuk penonton beraksi, khususnya KBMSI yang mungkin masih bingung nih untuk sebagai pemilih. Mungkin dari Bram terlebih dahulu. Aku menyampaikan, ingat nanti untuk memberikan suara kalian, jangan golput, karena melakukan pemilihan suara pun sangat mudah untuk untuk kali ini, karena kalian bisa di rumah aja, bisa sambil rebahan, sambil main game, tinggal melakukan pemilihan secara simpel, yaitu istilahnya one click, one vote, karena suara dari kalian akan sangat berarti untuk KBMSI ke depannya. Dari aku mungkin semoga teman-teman KBMSI gak takut untuk mencalonkan diri ataupun untuk memilih, karena kita di sini sama-sama belajar. Nggak semuanya harus dilakukan karena teman-teman udah jago atau udah keren atau gimana, enggak. Kita di sini sama-sama belajar. Di sini kita bisa dijadikan wadah, lembaga KBMSI ini bisa dijadikan wadah untuk kita sama-sama belajar, sama-sama berproses. Jadi teman-teman gak perlu khawatir atau gak perlu takut untuk mendaftarkan diri sebagai pemimpin bagi lembaga KBMSI, karena lembaga KBMSI pun butuh KBMSI. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Teman-teman di sini dibutuhkan banget di lembaga KBMSI dan juga untuk berjalannya pemilu SI. Terima kasih. Oke. Jadi sebelum aku tutup, mungkin aku pengen nyimpulin pembahasan kita hari ini dulu. Untuk KBMSI 2020 yang belum tahu Pemilwa itu apa? Pemilwa yaitu acara di mana para KBMSI bisa mendaftar menjadi ketua atau wakil ketua MC serta anggota BPMSI. Namun bukan hanya itu, KBMSI yang lain juga bisa melakukan voting untuk memilih bakal pemimpin di periode selanjutnya. Jadi, pastikan kalian tidak ketinggalan info dari Pemilwa tahun ini. Dan pastikan ikut berpartisipasi, meramaikan acara yang dibuat oleh KBMSI untuk KBMSI yang lebih baik. Segala info mengenai Pemilwa bisa kalian cek di sosial medianya Pemilwa ya, Bram ya? Ya. Kalau boleh tahu, boleh dipromosiin KBMSI lagi. Sosial medianya Pemilwa? Oke, sosial media Pemilwa untuk Instagramnya itu kalian bisa follow Pemilwa_SI. Nah, di sana tuh semua sudah ada infonya, apa itu timelinenya. Kemudian kalian masih penasaran kayak seperti apa Pemilwa, seperti apa detailnya, kalian bisa lihat rekapan sosialisasi kemarin. Karena lengkap semua. Dan untuk mekanismenya gimana, di sana juga akan diumumkan lagi untuk kedepannya. Oke, jadi jangan lupa follow ya, Pemilwa_SI. Oke, berarti terima kasih banyak nih buat Kak Jordan dan Bram sendiri yang udah meluangkan waktunya untuk mau berbincang dengan beraksi kali ini. Semoga acara Pemilwa tahun ini sukses ya, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik untuk KBMSI selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Jordan dan Bram. Dadah. Terima kasih. Dadah teman-teman. Terima kasih. Dadah. Itu dia edisi beraksi kelima kali ini. Semoga bermanfaat bagi KBMSI. Jangan lupa untuk gunakan suara kalian di Pemilwa 2021. Untuk selanjutnya, apa sih informasi yang pengen kalian tahu untuk konten beraksi selanjutnya? Langsung aja komen di bawah ya. Sampai jumpa di beraksi selanjutnya. Dadah.